Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zada Zafira dengan NPM 24106310601116 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 3D. Di video kali ini, saya akan mengeksplorasi bagaimana beberapa aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI bisa menjadi pendamping pembelajaran bahasa Inggris yang efektif, fleksibel, dan juga relevan di zaman sekarang. Saya akan bahas fungsi tiap aplikasi, kelebihan, dan kekurangannya, serta pandangan saya dampaknya terhadap peran guru dan siswa. Selamat menonton! Pertama, mari kita lihat apa saja aplikasi yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada Grammarly, Elsa Speak, Youglish, Otter AI, dan Writesonic. Masing-masing punya kekuatan yang berbeda nih, dan jika dipadu dengan tepat, bisa saling melengkapi untuk memperkuat kemampuan seperti menulis, membaca, mendengar, berbicara, hingga kreativitas dan produktivitas belajar. Baik, yang pertama kita mulai dari Grammarly. Aplikasi ini adalah alat bantu menulis ketika kamu menulis esai, tugas, email, atau latihan menulis bahasa Inggris. Grammarly bisa mengecek tata bahasa ejaan, tanda baca, konsistensi gaya, dan memberi saran perbaikan. Hal ini sangat membantu terutama bagi para pelajar atau mahasiswa yang belum terlalu mahir dalam grammar atau sering melakukan kesalahan simple dalam grammar. Dalam penelitian tentang penggunaan AI untuk menulis bahasa Inggris, banyak siswa melaporkan bahwa alat seperti Grammarly membuat tulisan mereka lebih bersih, terstruktur, dan juga mudah dipahami. Nah, kelebihan utama dari Grammarly dan alat serupa adalah kecepatan dan juga kenyamanan. Perbaikan bisa langsung muncul tanpa perlu menunggu guru atau teman yang bantu untuk mengkoreksi grammar kita. Hal ini membuat proses revisi menjadi lebih efisien dan dapat mendorong siswa untuk menulis lebih sering karena ada rasa aman bahwa tulisan bisa diperbaiki. Namun, meskipun bermanfaat, ada risiko jika kita terlalu bergantung pada AI untuk menulis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan dapat menurunkan kreativitas dan kemandirian menulis siswa, yang artinya siswa menjadi kurang latihan berpikir mandiri tentang ide, struktur, dan juga gaya tulisan mereka sendiri. Nah, selanjutnya Elsa Speak. Aplikasi ini berfokus pada pronunciation atau pengucapan. Bagi banyak pelajar non-native, pengucapan bisa menjadi tantangan yang besar, seperti accent, intonasi, pelafalan fonem asing. Dengan Elsa, kamu bisa latihan pengucapan mendapatkan umpan balik otomatis dari AI tentang mana fonem atau bagian suara yang perlu diperbaiki. Hal ini memungkinkan latihan mandiri secara fleksibel kapan saja. Studi terhadap mahasiswa yang menggunakan AI dalam belajar speaking menunjukkan bahwa aplikasi semacam ini membantu membangun kepercayaan diri dan juga konsistensi belajar. Tapi memang AI punya batas. Aspek penting dalam berbicara seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi penuh makna, serta nuansa budaya dan emosional sulit ditiru oleh mesin. Sebagaimana banyak literatur menunjukkan AI sulit menangani konteks budaya dan kehalusan pragmatik dalam komunikasi nyata. Oleh karena itu, Elsa dan alat serupa sebaiknya dipakai sebagai pelengkap, bukan sebagai satu-satunya metode latihan speaking ya teman-teman. Nah, kemudian ada Youglish
alat yang memberi contoh pengucapan, kata, atau frasa oleh penutur asli melalui video nyata. Misalnya, dari YouTube. Ini penting karena banyak pelajar bahasa Inggris terkadang belajar dari materi yang terlalu baku atau tidak alami. Dengan mendengar langsung bagaimana native speaker mengucapkan dengan aksen, intonasi, dan dalam konteks kalimat, kita bisa lebih paham penggunaan kata secara natural. Cocok untuk melatih listening sekaligus memperluas pemahaman kontekstual. Youglish dapat membantu siswa mengurangi kesenjangan antara bahasa buku dan bahasa nyata sehari-hari. Karena bahasa hidup sangat dipengaruhi konteks, budaya, dan kebiasaan. Hal ini sering tidak tertangkap jika kita hanya belajar melalui buku atau aplikasi grammar saja. Lalu, ada Otter AI, aplikasi yang membantu mentranskripsikan percakapan atau rekaman audio secara otomatis ke dalam teks. Hal ini sangat membantu jika kamu mendengarkan ceramah, diskusi kelompok, podcast, atau video bahasa Inggris telah ditranskripsi. Kamu bisa membacanya, menandai kosakata atau struktur kalimat, serta mengevaluasi ulang jadi latihan listening sekaligus reading. Otter AI memungkinkan siswa merefleksi materi dengan lebih mendalam daripada hanya mendengar sekali. Hal ini sangat berguna untuk siswa yang belajar secara mandiri atau dalam kelompok kecil. Yang terakhir yang akan saya bahas adalah Writesonic atau alat generatif teks AI sejenis. Alat ini membantu membuat teks, misalnya esai pendek, ringkasan bacaan, latihan menulis, atau materi ajar atau latihan bagi guru. Nah, bagi guru bisa sangat membantu mempercepat pembuatan bahan ajar. Sementara, bagi siswa bisa menjadi titik awal draft sebelum mereka revisi sendiri. Menggunakan Writesonic bisa menghemat waktu, terutama bagi siswa atau guru yang punya banyak tugas atau tanggung jawab lainnya. Lalu, hal ini juga bisa membantu memunculkan ide ketika seseorang mengalami writer's block. Tapi, sama seperti alat AI lainnya, ada risiko jika kita mengandalkan AI untuk konten kreatif tanpa revisi kritis. Teks generatif bisa terasa generik, kurang personal, dan juga kurang relevan dengan konteks lokal dan kurang memperhatikan nuansa budaya. Oleh karena itu, sebagai pengguna, kita perlu tetap aktif mengedit dan memberi sentuhan personal pada hasil AI yang telah kita buat. Nah, setelah membahas tiap aplikasi, mari kita rangkum secara praktis bagaimana kamu bisa memadukan semuanya dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, gunakan Grammarly saat menulis tugas atau latihan menulis. Tapi, jangan langsung menerima semua saran. Coba pikirkan sendiri dulu mana yang memang perlu diperbaiki dan juga mana yang bisa tetap kamu pertahankan agar tulisan tetap punya gaya sendiri. Gunakan Elsa Speak dan juga Youglish bersama, latihan pelafalan di Elsa dulu, lalu dengarkan native speaker di Youglish untuk membandingkan intonasi, aksen, dan penggunaan alami. Saat kamu mendengar materi audio, misalnya ceramah, podcast, atau video, gunakan Otter AI untuk transkripsi, kemudian baca ulang, catat kosakata baru, pelajari struktur kalimat. Untuk tugas menulis atau latihan kreatif, bisa gunakan Writesonic sebagai starting point, tapi diedit dan kembangkan secara mandiri ya, supaya tulisan tidak terasa robotik atau tergenerate bahasa AI. Namun, dan ini penting, kita harus waspada. AI bukan mengganti guru. Menurut penelitian tentang integrasi AI dalam pengajaran bahasa Inggris, AI paling efektif jika digunakan sebagai alat bantu,
sedangkan guru tetap berperan sebagai fasilitator, kurator materi, dan pembantu analisis kritis. Guru bisa membantu siswa memahami konteks budaya, nuansa bahasa, dan memberi umpan balik yang manusiawi, sesuatu yang AI belum bisa lakukan dengan baik. Dalam pandangan saya, peran ideal adalah kolaborasi. Siswa, AI, guru, AI membantu efisiensi akses dan fleksibilitas, sedangkan guru memberi konteks, bimbingan, dan penilaian kualitas, dan juga siswa tetap aktif berpikir kritis, mengevaluasi, dan menciptakan. Akhirnya, kalau kamu sudah pernah menggunakan salah satu aplikasi ini, coba renungkan. Apakah kamu merasa kemampuanmu meningkat? Apa yang paling membantu? Lalu, apa yang tetap terasa sulit bahkan setelah memakai AI? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.